Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abdahu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Hadirin, semestinya yang ngaji malam ini adalah Ustadz Kiai Haji Sulaiman Dani, MA. Informasi terakhir, beliau hari ini berangkat umrah. Jadi daripada kosong menjelang datang waktu Isya, kita isi majelis ini dengan beberapa peringatan untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bukan hal baru, tapi paling tidak menjadi sebuah penyegaran kembali bahwa betapa pentingnya dalam hidup yang singkat ini untuk kita kembali kepada cara beragama yang benar. Karena ketika kita kembali pada Allah kelak, tentu kualitas dan kemuliaan kita dalam pandangan Allah akan dinilai dari sejauh mana selama kita masih hidup di dunia ini untuk benar-benar serius menjadikan nilai-nilai agama ini sebagai nilai kehidupan kita sehari-hari sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan begitu banyaknya kesempatan, terutama kesempatan hari ini kita dapat beraktivitas, menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Wabil khusus baru saja kita mendirikan sholat maghrib berjamaah, lalu dilanjuti dengan sholat sunnah rawatib, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini khususnya dan hari-hari yang lalu umumnya, kita berharap semua bernilai kebaikan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalaulah hari-hari dalam kehidupan kita, aktivitas kita, perbuatan kita, bahkan saja di ibadah ritual kita tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah, maka sesukses apapun kehidupan duniawi kita, dikhawatirkan ketika kita kembali pada Allah tergolong orang-orang yang merugi. Maka oleh karena itu, siapapun kita, apapun profesi kita, jadikan kehidupan sebagai kesempatan untuk selalu meningkatkan kualitas
keimanan kita, ketauhidan kita. Meningkatkan kualitas ibadah kita. Tidak saja rajin beribadahnya, tapi ibadah yang mendatangkan, melahirkan kualitas kehidupan kita. Dan juga tidak kalah penting meningkatkan kualitas interaksi muamalah kita. Karena unsur-unsur itulah yang bisa menjadi harapan ketika kita kembali pada Allah kelak. Allah menilai kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Ketahuilah bahwa kemuliaan dalam pandangan Allah itu hanyalah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, kalau kita bicara takwa, maka tadi unsurnya, unsur akidah, unsur ibadah, unsur akhlak. Dan 3 unsur ini pula lah menjadi misi utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai Rasul yang terakhir. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, banyak sekali perintah supaya kita taat kepada Allah, taat pada Rasul. Diperintahkan untuk kita beramal saleh, untuk kita takwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa beragama ini memang harus serius, harus kerja keras, harus disiplin. Dalam bahasa agama disebut dengan jihad. Jadi jihad itu kerja keras orang beriman, tegak, berdiri, berjalan di atas kebenaran agama ini. Agama tanpa jihad, maka agama itu akan menjadi lemah untuk diperjuangkan dalam kehidupan. Maka dalam surat, di antara banyak surat ayat, dalam surat Al-Baqarah ayat 20 itu dinyatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi orang-orang yang kata Allah sudah menyatakan diri beriman, tadinya jahiliyah, tadinya musyrik, lalu masuk Islam, beriman, dia tidak hanya beriman tapi dia hijrah. Arti hijrah artinya dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebelum masuk Islam. Mentalitas jahiliyahnya ditinggalkan, lalu dia beradaptasi secara sungguh-sungguh dengan nilai-nilai Islam. Amanu, hajaru, wajahadu, dan dia berjihad. Fi sabilillah. Jadi jihadnya itu di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan diri mereka. Berarti harta, jabatan, kekuasaan, kekayaan itu adalah alat untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Bahkan apa yang ada pada dirinya, sebagai potensi maksimal yang ada pada dirinya, digunakan untuk membela agama ini, menjalankan perintah agama. Nah, ketika orang sudah beriman, berhijrah dia ke dalam Islam ini, dan dia bersungguh-sungguh dalam jihad, dalam hijrahnya itu, apakah dengan hartanya, dengan diri mereka, dengan dirinya, apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Derajat mereka tinggi di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi derajat yang tinggi dalam pandangan Allah, keberuntungan dalam pandangan Allah, iman, hijrah dan jihad. Ini tidak bisa kita lepaskan.
Jadi siapapun kita, apapun profesi kita, maka selama kita beriman harus hijrah kepada Allah. Jihad di jalan Allah. Untuk apa? Untuk memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, konsekuensinya adalah orang-orang beriman harus mewaspadai setiap apa yang ia kerjakan, apa yang ia ucapkan. Karena semua aktivitas kita harus berada dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca ayat di mukadimah tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan itu adalah perbuatan orang-orang yang beriman yang orientasinya untuk memperoleh ridho dari Allah SWT. Itu ihsan. Dalam hadis Jibril itu ada 3 pertanyaan dialog antara malaikat dengan Nabi SAW tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Islam jelas apa yang termaksud dalam rukun Islam. Rukun iman jelas yang 6 itu. Ihsan, apa kata Jibril? Akhbarni anil ihsan. Jibril bertanya kepada Nabi SAW untuk mengajarkan para sahabat tentang unsur penting dalam beragama ini, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Akhbarni anil ihsan, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi, al-ihsan anta budal ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yara. Kata Nabi, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Tapi Allah tidak bisa dilihat secara kasat mata. Maka kalau demikian Allah melihat engkau. Ini tingkat ihsan, akhlak tertinggi seorang mukmin, seorang muslim adalah dia memang tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini betul bahwa Allah melihat dirinya. Sebuah kesadaran bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, pastilah Allah menilai apa yang kita kerjakan. Dampaknya apa? Orang yang sudah bersifat ihsan, ada kejujuran. Ada orang atau tidak ada orang, diawasi atau tidak diawasi, dia tetap berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baiknya, dia meyakini bahwa Allah mengawasi, menilai perbuatannya. Kejujuran. Dengan sifat ihsan lahirlah kejujuran, lahirlah kesungguhan, lahirlah kesabaran, lahirlah kesinambungan berbuat kebaikannya itu. Itulah ihsan. Jadi ihsan adalah akhlak tertinggi dari orang-orang yang beriman, dari orang Islam. Karena ibadah yang kita lakukan dalam rukun Islam itu bukanlah tujuan. Bukan tujuan. Salat bukan tujuan. Zakat, saum, haji, ibadah apapun itu bukan tujuan. Tapi dia adalah sarana pembinaan akhlak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Umar ibn Khattab menyatakan, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Buniyal Islam, dibina Islamnya seseorang itu. Jadi
sholat, zakat, puasa, haji adalah sarana membina diri. Sejauh manakah ibadah syariah itu dapat membina diri kita menjadi akhlak yang mulia? Sholat sangat jelas. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Kenapa? Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat yang benar, sholat yang mampu membina orang yang melaksanakan sholat itu adalah memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya di akhlak yang mulia itu adalah ihsan tadi itu. Ada kejujuran, ada kesungguhan, ada kesabaran, ada kesinambungan dalam berbuat kebaikan. Ini yang disebut oleh Allah dalam surat At-Tin yang selalu kita dengar, yang kita hafal itu. Bahwa kita ini mulia, dari segi penciptaan kita mulia daripada makhluk yang lain. Tapi hakikat kemuliaan itu akan menjadi rendah dalam pandangan Allah ketika dia mengabaikan unsur-unsur keimanan dan amal saleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa bi hakamil hakimin. Jadi Allah nyatakan bahwa sungguh kami memang telah menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian, sempurna. Ada akal, ada qalbu, ada nafsu, lengkap. Yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain kecuali manusia. Ada qalbu, ada akal, ada wahyu. Karena manusia ini dimuliakan oleh Allah karena wahyu itu. Kalau wahyu Allah itu tidak dimaksimalkan untuk membina dirinya, tentu agama Islam dalam hal ini, maka dia akan rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami letakkan manusia yang sempurna tadi itu di tempat yang paling rendah. Kecuali yang tidak direndahkan adalah orang yang beriman, beramal saleh. Iman dan amal saleh itulah menjadi misi utama setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kata Allah, siapa yang beriman, beramal saleh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka kebaikan, pahala yang tiada terputus. Dunianya baik, sampai akhirat pun baik. Karena ingat bahwa kebaikan akhirat itu berawal dari kebaikan kita menegakkan kebenaran di dunia yang fana ini. Dan kebaikan akhirat tidak ada lain kecuali terhindar dari ancaman api neraka. Nah, maka Rasul SAW mewanti-wanti kita dan hadisnya tentang dunia ini. Apa kata Nabi? Ala inna dunya mal'una. Mal'una ma biha illa zikrillah wa walah wa ilman wa muta'alliman. Apa peringatan Nabi tentang dunia? Kata Nabi, ketahuilah oleh kamu, dunia itu mendatangkan laknat. Apapun isi dunia ini bisa mendatangkan laknat dalam pandangan Allah. Kecuali, kata Nabi, orang yang ingat kepada Allah. Apa unsur kita ingat kepada Allah? Pertama, kita ingat bahwa kita ada di dunia ini dua hal utama. Pertama, untuk ibadah.
Jadi tugas pokok kita adalah ibadah. Ibadah artinya menghambakan diri kita, menghambakan setiap aktivitas kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita ditugasi oleh Allah di dunia yang fana ini selain ibadah adalah menghadapi ujian-ujian kehidupan. Apakah ujian itu berbentuk kebaikan-kebaikan yang menyenangkan, dan bisa juga ujian itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan menurut kita. Jadi selama kita masih hidup, maka selama itu kita berhadapan dengan dua realitas kehidupan itu. Jadi kalau kita ditanya, apa sih ujian kehidupan itu? Ujian kehidupan adalah semua realitas kehidupan yang kita hadapi selama hidup, itulah ujian kehidupan. Apakah itu kebaikan, apakah keburukan, kesehatan, rasa sakit, semua adalah ujian. Itu disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 35 itu. Dia awali dengan peringatan tentang kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti mati. Orang-orang yang hidup diingatkan oleh Allah, setiap yang hidup pasti mati. Konsekuensi hidup adalah kematian. Tapi sebelum mati itu datang, selama kamu masih hidup, kata Allah, sungguh kami akan uji kamu dengan dua realitas. Realitas yang tidak menyenangkan yang kita hadapi dalam hidup, ujian kehidupan. Realitas yang menyenangkan, kebahagiaan selama dunia ini juga ujian kehidupan. Jadi menyenangkan tidak menyenangkan realitas kehidupan ini harus dipahami sebagai ujian kehidupan. Bagaimana kita menyikapinya? Hasilnya nanti ketika kita kembali pada Allah. Wa ilaina turja'un. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi bagaimana kita di dunia menghadapi ujian itu? Apakah bersyukur ketika berbahagia? Apakah bersabar ketika menderita? Itulah yang akan menentukan nilai hidup kita ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, iman itu dua saja faktor yang membelanya supaya tidak rusak keimanannya. Pertama bersyukur, yang kedua bersabar. Apa kata Nabi di sebuah hadis? Al-imanu nisfan. Nisbun fis sukri wa nisbun fis sabri. Iman itu hanya dua saja faktor penjaganya. Kalau dua faktor ini tidak ada, imannya akan rusak. Pertama, faktor bersyukur. Yang kedua, faktor bersabar. Kalau kita selama di dunia ini memiliki nikmat menyenangkan hidup kita, bersyukurlah kepada Allah. Dia akan terhindar dari azab Allah. Tapi kalau hidup ini berhadapan dengan ujian Allah yang tidak menyenangkan menurut kita, tapi kita bersabar menghadapinya, dia juga termasuk yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah berupa iman dan kesadaran betapa pentingnya bersabar itu. Jadi kalau kita bersyukur dan bersabar, siapapun kita, apapun status sosial kita, iman kita akan terjaga, tauhid kita akan terjaga, ketaatan kita akan terjaga, akhlak kita akan terjaga. Tapi kalau dua ini tidak terpelihara, sangat sukses tidak bersyukur, lupa pada Allah, malah menyembahkan diri, tidak mendatangkan kenikmatan apapun yang ia miliki itu, bahkan mendapatkan azab. Begitu pula ketika dia tidak bersabar, putus asa pada Allah, berburuk sangka pada Allah, dia akan rusak pula keimanan. Jadi dalam hidup ini Bapak-bapak sekalian, betapa penting keimanan itu melahirkan kesungguhan. Keimanan melahirkan semangat jihad. Agar apa?
agar kita tidak dipandang sebagai hamba-hamba Allah yang mengaku beriman, tapi dipandang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 27, 28 itu disebutkan peringatan kepada orang-orang beriman supaya berhati-hati agar tidak menjadi pengkhianat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka pengkhianat itu? Orang-orang munafik. Ingat, manusia ini dalam pandangan Al-Quran secara garis besar 3 golongan. Golongan mukmin, golongan kafir, dan golongan munafik. Golongan munafik, selama dia berada dalam kemunafikan itu, dia dipandang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah. Nah, Al-Anfal tadi menegaskan ayat 28, ayat 27, 28 tadi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna indahu ajrun azim. Orang beriman diingatkan, kita yang mengaku beriman diingatkan oleh Allah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah. Jangan kamu mengkhianati Rasul. Jangan pula kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanahkan kepada kamu. Sedangkan kamu tahu. Ketahuilah oleh kamu bahwa harta-hartamu, anak-anakmu, duniamu yang kamu miliki atau dunia yang tidak kamu miliki, itu adalah ujian bagi kamu. Bahwasanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi ketika kita bersyukur, ketika berbahagia, pahala di sisi Allah. Ketika bersabar, ada musibah, pahala di sisi Allah. Jadi tidak ada beda antara bersyukur dan bersabar. Berarti bagi orang beriman, dunia ini biasa-biasa saja. Kalau ada bersyukur, kalau tidak ada bersabar. Berapa lama kita hidup di dunia? Jadi dunia ada tempat kita diuji. Maka jangan sampai anak-anak kita, harta kita melalaikan kita dari mentaati perintah Allah. Jadi sangatlah penting memahami agama ini, mengamalkan agama ini. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis yang singkat, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah kamu dipandang sebagai orang yang beriman sehingga setiap keinginanmu, hawa nafsumu mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi setiap keinginan kita haruslah tunduk mengikuti apa yang dikehendaki oleh agama ini. Justru hakikat pengertian muslim itu adalah tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tunduk itulah sikap muslim yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari setiap profesi kita tidak hanya mencari manfaat duniawi yang fana ini, tapi bagaimana profesi kita menjadi sarana untuk kita mendapatkan syafaat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian, mari kita terus-menerus mempelajari agama ini, meyakininya, mengamalkannya, sampai kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah.
sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu seperti orang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Itulah orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang beraktivitas, berbuat, beramal hanya mengikuti hawa nafsunya semata. Padahal orang yang beriman itu semua aktivitasnya dituntun, dibimbing oleh arahan wahyu, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW kepada kita. Maka oleh karena itu wajiblah kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, sehingga setiap aktivitas kita benar-benar diarahkan oleh apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomalah di atas keimanan. Istiqomalah di atas ketaatan. Istiqomalah menjaga kepribadian kita ke seorang muslim agar hidup kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Jadi judul pengajian kita adalah istiqomah menuju husnul khotimah. Jadi husnul khotimah adalah cita-cita kita. Karena hidup ini singkat, ya, kematian semakin dekat, maka husnul khotimah adalah cita-cita yang perlu kita perjuangkan. Sukses hakiki ada suksesnya orang yang beriman yang istiqomah menjaga keimanan, ketaatan dan kepribadiannya hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Itulah mana ayat dalam surah Al-Hijr ayat 99 itu Allah nyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadilah kamu sebagai hamba Rabbmu hingga datang waktu yang pasti kamu yakini kedatangannya. Itulah kematian. Rasul mengingatkan kita, apa kata Rasul? Aksiru zikru hazimil lazzat, yakni al-maut. Banyak-banyaklah kamu yang memutuskan kelezatan dunia ini, yaitu al-maut, kematian. Kalau mati sudah terjadi, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali tauhid yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Maka kata Nabi, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah, dia masuk surga. Dalam satu ayat Allah nyatakan, wa may ya'mal minas salihat min zakari wa unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakira. Siapa yang berbuat baik, laki-laki dan perempuan, sedangkan dia mukmin, maka mereka masuk surga dan mereka sedikit pun tidak akan dizolimi, tidak akan dianiaya. Jadi mari kita jadikan kehidupan sebagai kesempatan untuk kita membekali diri kita dengan ketakwaan agar kita benar-benar menjadi orang yang cerdas dalam menyikapi kehidupan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu bin rizadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Apa kata Allah? Apapun perbuatan baik yang kamu lakukan, pastilah Allah mengetahuinya. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka takwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang cerdas. Cerdas secara intelektualitas, juga cerdas kolbu, karena kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, dan hidup kita akan terarah sampai kita kembali kepadanya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.